Saya Budi Arifianto dari Pusat Unggulan Inovasi Perguruan Tinggi PUIPT Center for Innovation of Medical Equipment and Devices SIMEDS Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya mengampu sebagai ketua dari PUIPT SIMEDS. SIMEDS ini kami inisiasi dulunya sebagai kelompok penelitian atau grup riset sekitar tahun 2008. Idenya waktu itu adalah bahwa ada gempa bumi di Yogyakarta. Nah, pada saat itu korban itu banyak yang mengalami patah tulang. Kami mempunyai ide dari keterbatasan alat-alat medis yang dipakai untuk mengobati atau membantu proses penyembuhan patah tulang itu. Awalnya SIMEDS ini fokus pada implan, di mana itu adalah bagian dari alat kesehatan yang ditanam di tubuh. Tapi kemudian berjalannya waktu, ternyata kita menemui fakta bahwa tidak semua kasus kecelakaan itu bisa disambung, sehingga harus diamputasi. Dan ternyata kasus amputasi itu tidak hanya juga karena kecelakaan, ternyata ada kasus-kasus lain seperti karena diabetes dan juga penyebab-penyebab lain misalnya kanker dan sebagainya. Dan itu membutuhkan kaki palsu. Dari situlah kemudian SIMEDS berinisiatif untuk memulai pengembangan kaki palsu. Dan kita mengamati juga bahwa di lapangan kaki palsu yang ada di dalam negeri, yang diproduksi oleh dalam negeri masih terbatas pada kaki palsu yang sederhana, sehingga kenyamanannya menjadi kurang. Dan kita mendapati juga fakta di lapangan bahwa kaki palsu yang nyaman itu masih diimpor. Dan inilah yang kemudian mendasari kami untuk memulai pengembangan kaki palsu dan sehingga hasilnya nanti bisa diproduksi di dalam negeri. Akhirnya SIMEDS terus bergerak gitu ya. Kami melakukan penelitian baik dalam penelitian yang skalanya fundamental maupun penelitian yang praktis ya. Sehingga kami bisa melakukan atau bisa mendapatkan dua hal, yakni satu produknya, dan di sisi yang lain kami juga bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan rekayasa atau teknik peralatan-peralatan medis. Salah satunya kendala yang dihadapi adalah kita perlu mencari material yang di situ murah atau terjangkau gitu ya, tetapi kualitasnya cukup baik. Karena sasaran kami sebenarnya ketika mendesain kaki palsu ini, harapannya kaki palsu itu akan bisa digunakan oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Kita menyadari bahwa kita punya sumber daya yang cukup untuk mewujudkan itu, bahkan menyamai produk yang kita impor. Dari situlah makanya kemudian kita coba wujudkan, dan ternyata hasilnya seperti yang saya tunjukkan di samping saya ini. Jadi di sebelah saya ini ada dua contoh kaki palsu yang kita produksi. Ini berbahan yang terbanyak adalah stainless steel atau baja tahan karat. Yang di sebelah ini adalah untuk amputasi di bawah lutut, yang ini adalah amputasi di atas lutut. Kita mulai dari amputasi di bawah lutut. Kita lihat yang utama adalah telapak kaki. Kemudian di sini adalah ankle. Nah, ankle ini adalah untuk tumit dan sebagainya. Di sini adalah fleksibel karena apa? Di sini ada sendinya. Kemudian naik ke atas, kalau kita lihat di sini menggunakan aluminium pipa. Kemudian di sini ada adapter, dan kemudian di sini adalah pemegang daripada soket. Untuk produk yang amputasi atas lutut, kalau kita lihat di sini sama. Jadi kalau kita lihat, ini adalah bagian lutut. Bagian lutut ini adalah bagian yang paling kompleks untuk kaki palsu. Mengapa? Karena kaki palsu yang kita desain dan kita produksi adalah yang tipe polisentrik.
Polisentrik itu artinya titik sendinya itu bisa berpindah sesuai dengan tekuan yang dilakukan. Sehingga ini membutuhkan mekanisme, kalau di bidang biomekanik namanya Faubourg linkage. Nah, Faubourg linkage ini memungkinkan ketika ditekuk kita lihat jadi seperti ini. Nah, dan ini sesuai dengan kaki kita. Jadi kalau sudut tertentu dia masih balik. Sehingga bagi pengguna ini kemudian ini sangat nyaman. Kenapa? Karena begitu berjalan menapak kaki otomatis seperti ini. Tapi begitu dilepas dia akan balik sendiri. Nah, sistem inilah yang membuat prosesnya harus dikerjakan secara presisi. Kenapa harus presisi? Karena kalau tidak presisi kemudian proses seperti ini tidak bisa dilakukan. Untuk feedback yang telah kita dapatkan, jadi sejauh ini kita sudah bekerja sama dengan RS Tugurejo Semarang untuk memasangkan kaki palsu ke pasien. Dari pasiennya sendiri merasa kaki palsu tersebut memang lebih ringan dan lebih fleksibel untuk digerakkan. Lalu untuk kedepannya kita akan melanjutkan pemasangan ke 4 pasien, yaitu yang 2 untuk kaki palsu di bawah lutut dan yang 2 untuk kaki palsu di atas lutut. Dan saya harap sih kedepannya SIMED dan Fakultas Teknik UGM dapat membuat kaki palsu dan produk-produk kesehatan lainnya yang lebih menjangkau masyarakat menengah ke bawah khususnya seperti itu, dan masyarakat Indonesia pada umumnya dengan harga yang lebih baik. Harapan kami produk inovasi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan kemudian juga bisa diterima. Karena dengan bisa diterima, kami akan punya semangat untuk mengembangkan bentuk-bentuk yang lain dan juga teknologi-teknologi lain yang bisa diterapkan di kaki palsu. Ya, kami sebagai tim SIMED ya yang merancang produk kaki palsu ini ya, sebenarnya kami sangat berharap sekali ya bila nanti kedepannya produk ini bisa diterima di masyarakat ya, jadi benar-benar real dipakai di masyarakat. Nah, selanjutnya untuk kedepannya ya kami sebagai di sini di tim SIMED ini kan adalah para peneliti juga ya, kami bisa terus berkembang juga gitu ya dengan berbagai solusi untuk dunia peralatan medis ke depan.